kaya. Berarti kondisi jasmania tidak menggambarkan kondisi rohani. Tapi mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 13. Galatia 3 ayat 10 sampai ayat 13. Kalau sudah kita perhatikan Galatia 3 10 sampai 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau perhatikan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maka saya bisa kasih judul renungan pendek ini adalah ditebus dari kutuk. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka sebenarnya boleh dikatakan bahwa semua manusia itu ada di bawah kutuk, atau boleh dibilang kita semuanya adalah manusia terkutuk. Tanpa terkecuali. Tapi kalau kita mengatakan demikian, mungkin kita merasa, mengapa harus demikian? Dan kita ini menjadi orang yang dikutuk. Itu adalah kondisi di hadapan Allah. Kadang-kadang kita berpikir, kalau lihat orang usahanya bangkrut, istrinya meninggalkan dia, anaknya bejat, ya, rumah terpaksa dijual, mobil terpaksa dijual, lalu kena sakit kanker, lalu dokter angkat tangan tidak bisa sembuhkan. Kecenderungan kita ini kayaknya lagi kena kutuk, gitu ya. Tapi kalau lihat orangnya berhasil, dari rumahnya 1 jadi 3, ya, lalu usahanya makin hari makin bertambah, ya, istri anak baik-baik semua, makan minum cukup bahkan berlebihan, bisa liburan kemana-mana. Apa kesan kita? Ini orang diberkati, ya. Seringkali begitu. Kita menilai orang diberkati atau dikutuk itu dari penampilan lahiriah atau jasmaniah. Tapi tidak. Kalau kita bicara kondisi diberkati dan dikutuk di hadapan Tuhan, itu harus kondisi di hadapan Tuhan. Ada orang yang penampilan lahiriah itu begitu mewah, tapi sebenarnya dia dikutuk di hadapan Tuhan. Ada yang miskin melarat, nyaris mati saja, tapi ternyata dia diberkati di hadapan Tuhan. Ada di satu kampung, ada orang kaya sekali. Satu malam dia tidur, dia mimpi. Malaikat datang beritahu dia bahwa 1 minggu lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Lalu dia lihat-lihat, dia pikir-pikir dari ujung kampung ke ujung kampung, siapa lagi orang paling kaya selain saya? Berarti 1 minggu lagi saya akan mati. Lalu dia berusaha sedemikian rupa supaya ini kira-kira dia mati karena apa? Jangan-jangan saya mati karena kecelakaan. Jadi selama 1 minggu dia tidak mau keluar rumah. Beberapa malam kemudian tidur lagi, mimpi lagi. 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia makin cemas. Jangan-jangan tidak keluar rumah, tidak celaka, tapi jangan-jangan diracun orang. Karena itu dia sewa petugas untuk periksa makanannya. Pastikan semua yang dia makan itu aman. Dia tidur lagi, mimpi lagi. 3 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia makin cemas. Ini jangan sampai ada perampokan. Dia sewa satpam, sewa tenaga keamanan keliling, ya, keliling tempat itu. Tapi dia tidur lagi, lalu mimpi lagi.
1 hari lagi, besok orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dan dia begitu ketakutan, dia takut tidur dan tidak bangun. Karena itu hari itu dia tidak tidur. Ya, di kampung itu kalau ada orang mati biasa ada bel, ada lonceng. Ya, dan dia pikir ini kurang setengah jam, jangan-jangan saya mati. Kurang 15 menit, dia dengan penuh ketakutan tidak bisa tidur. Tepat jam 12 malam, lonceng kematian di kampung berbunyi, ada orang mati. Dan semua orang heboh. Ternyata yang mati adalah pengemis paling melarat di kampung itu. Dia kayak, bukan saya mati, tapi mimpi bilang orang paling kaya di kampung ini mati. Rupanya bagi dia orang paling kaya di kampung ini, tapi bagi Tuhan pengemis paling melarat itu yang paling kaya. Berarti kondisi jasmania tidak menggambarkan kondisi rohani. Ya, kalau kita memperhatikan contoh di dalam Alkitab, misalnya di Matius 5, 10-12, berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya kok bahagia? Mestinya dianiaya tuh parah itu. Berbahagialah, makarios dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah. Jadi ayat itu berbunyi, diberkatilah orang yang dianiaya. Dianiaya kok diberkati? Lalu selanjutnya ayat 11, diberkatilah kamu karena kamu dicela dan dianiaya. Loh, dicela dianiaya kok diberkati? Dan kepadamu difitnah, dianiaya. Difitnah kok diberkati? Mestinya difitnah tidak enak. Nah, ini menggambarkan bahwa kondisi jasmania bisa dianiaya, bisa dicela, bisa difitnah, bisa dinista, tapi di hadapan Tuhan dianggap diberkati.